Jemaat kekasih Yesus Kristus, selamat datang, Salam. Sebelum masuk dalam kebaktian tahun baru 2021 pagi ini, saya akan membacakan warta jemaat. Majelis DKP Jabar Jemaat Pemadu Bogor menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah tahun baru ini dengan secara online. Dengan penuh sukacita dalam kasih Yesus, dengan ucapan selamat datang dan damai sejahtera atas kita, selamat beribadah. Hari ini ibadah tahun baru 1 Januari 2021, ibadah dipimpin dan dilayani oleh Ibu Pendeta Kristiana Sri Utami STH. Majelis beserta jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Informasi persembahan ibadah malam Natal, persembahan ibadah Natal, persembahan ibadah malam tahun baru, dan persembahan syukur tahun baru 2021 dapat ditransfer ke rekening bendahara gereja atas nama Ibu Diaken Marta Linda Tobing, atau dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat GKP Jabar Jemaat Pemadu Bogor. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, mendayung sampan ke pulau seberang, melabuh harapan di Bandar Makmur. Tahun 2020 sudah di belakang, tinggal kenangan sambil bersyukur. Habis gelap, terbitlah terang. Hari yang baru penuh semangat. Tahun 2021 kini terbentang. Tahun yang baru berlimpah berkah. Alfa Omega itulah Allah, pencipta waktu pagi dan petang. Di tahun baru umat berhimpunlah, kami ucapkan selamat datang. Warga GKP Jabar merajut ketentraman. Warga GKP Jabar pembawa damai sejahtera. Marilah kita saling bersalaman. Kini mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah dengan menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Menakjubkan, tahun Tuhan datang lagi. Lihatlah, semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang, agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup, agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih, kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, ada kerapuhan di balik sukacita kami memasuki tahun 2021. Sebab di dalam hati dan pikiran kami memiliki keraguan, kekhawatiran terhadap apa yang kami hadapi ke depan. Bagi kami yang masih di bangku pendidikan,
kami cemas akan proses dan studi kami. Bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami merasa kecewa terhadap diri sendiri, bahkan terkadang mengeluh kepada Tuhan atas situasi ini. Bagi kami yang bekerja, kami khawatir akan kestabilan pekerjaan dan pendapatan kami. Bagi kami yang bergumul dengan penyakit, terkadang kami pun merasa pesimis terhadap kesembuhan kami, bahkan merasa ragu apakah mukjizat itu nyata. Dalam kehidupan bergereja, kami merasa komunitas berteman kami tidak memuaskan, tetapi kami sendiri enggan untuk berkontribusi di dalamnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami meragukan tentang kehidupan masyarakat yang lebih toleran, saling peduli, dan pemerintahan negara yang lebih baik. Bukan hanya keraguan, kekhawatiran, tetapi juga seringkali kesombongan bersarang di hati kami. Kadang kami merasa sangat yakin mampu mendalami berbagai dinamika tahun yang baru. Namun dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau dengan kekuatan modal-modal material yang kami miliki, ampuni kami ya Tuhan, sebab iman dan pengharapan kami lemah. Bapa, kasihanilah kami. Amin. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Kita kidungkan bersama NKB nomor 13. Oh Allahku, jenguklah diriku. Jemaat yang dikasihi Kristus, saya undang untuk berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah
sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Saudara, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini, di hari baru anugerah Tuhan, di tahun yang baru, tahun 2021, kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur kami, karena Tuhan berkenan mengizinkan kami menginjakkan kaki di hari pertama di tahun 2021. Dan Tuhan, sebelum kami melangkah, mewarnai hidup kami di tahun 2021, kami ingin melandaskan semuanya dengan kebenaran firman-Mu yang kami yakini akan menuntun hidup kami pada jalan seturut kehendak-Mu. Dan saat ini Tuhan, waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Izinkan agar Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, seturut dengan kehendak Tuhan kepada kami umat-Mu. Terlebih saat kami menghiasi warna-warni kehidupan kami di tahun 2021. Begitu juga Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba pun Engkau perkenankan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut kehendak Bapa. Dan izinkan kami juga dengan kuasa Roh Kudus bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pahami
dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kini Bapa bersabdalah, kami siap mendengarnya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Dan kini dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?"
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi dan pastinya selamat tahun baru 2021. Memang sungguh menakjubkan saudaraku, karena tahun Tuhan datang lagi. Apa yang dimaksudkan dengan tahun Tuhan datang lagi? Bapak Ibu Saudara tentu sama dengan saya, pasti kita berpikir praise the Lord karena tahun 2020 yang baru saja kita lewati warnanya luar biasa. Harapan kita besar ketika memasuki tahun 2020 seketika hancur hanya gara-gara sebuah wabah terjadi besar-besaran di seluruh dunia, termasuk di kota kita, wabah COVID-19. Dan itu membuat banyak hal porak-poranda, mulai dari segala rencana-rencana, cita-cita, harapan, pekerjaan terganggu, usaha terganggu, sekolah terganggu. Banyak hal menjadi terganggu karena wabah ini, di mana kita akhirnya belakangan menjadi paranoid karena ketika hendak berkumpul kita jadi ketakutan. Karena setiap kali ada keramaian, ada kerumunan, selalu saja muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Maka mulai dari Natal sampai dengan hari ini tahun baru, kita disarankan untuk beribadah di rumah secara online seperti saat ini. Itu menandakan banyak sekali warna yang mengubah kebiasaan hidup kita di tahun 2020. Dan tentunya banyak orang yang tidak menduga di tahun 2020 banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, membuat miris, membuat ngeri. Tidak sedikit keluarga-keluarga kita yang harus kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19. Dan ini yang membuat kita berkata, puji Tuhan, kita masih bisa menginjakkan kaki di tahun 2021. Maka itulah hal yang menakjubkan. Dan bicara tahun yang baru datang lagi, itu tahun Tuhan, maka kita bicara kembali tentang tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini.
Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tahun 2021 masih ada warna COVID-19-nya. Masih loh, jangan dibilang sudah selesai, belum. Bukan tidak ya, belum. Namun bersama dengan itu kita sudah mulai mendengar ada vaksin yang sudah dipersiapkan, sudah diteliti, yang kita doakan mudah-mudahan tidak punya efek yang buruk. Bahkan bukan efek buruk, tetapi kalau bisa efek baik gitu ya, untuk kesehatan kita, yang membuat kita bisa terjaga dari penyakit-penyakit yang membahayakan kita. Dan ini artinya betul-betul tanggung jawab iman kita. Ketika kita dipercaya satu lagi tahun yang baru bagi kita, harus kita kerjakan. Dan tanggung jawab beriman janganlah kita persempit hanya sekedar ritual ibadah. Karena biasanya kalau orang bilang tanggung jawab hidup beriman, selalu saya katakan itu selalu urusannya hanya sekedar setor muka, datang gereja. Itu yang dibilang hanya sekedar ritual ibadah. Lalu doa kok pendeta? Iya, siapa yang bilang orang Kristen tidak berdoa? Tapi pasti kalau ditanya, sehari doa? Ya, pasti. Paling tidak saya mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Tetapi doa secara khusus kita meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam bentuk yang spesial di hari itu, tidak kita kerjakan. Baca Alkitab, ini pekerjaan yang mudah tapi sulit dilakukan oleh banyak orang Kristen. Sudah banyak metode ditawarkan. Saya pun beberapa kali mengatakan kepada saudara metode yang paling sederhana. Anak-anak kelas katekisasi paling tahu itu. Saya tawarkan sebuah metode yang sederhana, hanya membaca titik. Ada yang bilang, tapi saya nggak ngerti artinya Bu, saya nggak suruh kamu baca dan mencari artinya. Kalau kamu mau cari artinya, sekolah teologi aja, saya bilang begitu. Maksud saya, baca saja, karena Tuhan minta dalam membaca. Dan kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti ibadah atau kebaktian, doa bersama keluarga besar GKP Jabar secara sinodal, itu pernah ada satu jemaat kita di GKP Jabar Gloria Bekasi yang pernah mengalami atau menderita penyakit corona COVID-19. Bapak kita ini pernah bersaksi bahwa dalam kesendiriannya selama masa isolasi mandiri membuat dia bisa mengerti, karena ada hikmat Tuhan yang membuat dia menghitung jumlah kitab, jumlah ayat, dan akhirnya dia menemukan, setelah dia hitung-hitung dia menemukan kalau kita setiap hari minimal baca 2 ayat dalam Alkitab, setahun kita bisa selesai loh baca Alkitab. Itu hasil pergumulan Bapak ini selama masa isolasinya. Itu pergumulan yang buat saya luar biasa. Dia tidak terpuruk dengan penyakitnya, dia tidak terpuruk dengan keadaannya, dia bangkit bersama Kristus sampai hari ini sembuh dan bisa melihat dan bisa membagikan hal yang luar biasa. Saya beliau Bapak Diaken Panji Chandra. Saya bersyukur karena beliau bisa bergumul intim dekat dengan Tuhan sampai menemukan hal yang luar biasa. Dan rasanya metode-metode seperti ini banyak disampaikan, bahwa kita cukup membaca. Tetapi sekalipun ini hal mudah, sederhana, mari cek. Jangan-jangan itu sulit banget untuk kita baca. Padahal saya yakin kalau saya periksa handphone Bapak Ibu Saudara, pasti semua sudah punya Alkitab elektronik kan? Iya, buktinya hari Minggu sekarang jarang saya lihat orang ke gereja bawa Alkitab. Yang perempuan tasnya mulai kecil-kecil, kenapa nggak bawa Alkitab? Alkitabnya ada di handphone. Oke. Kalau Alkitab ada di handphone, harusnya setiap saat bisa memudahkan kita baca Alkitab. Tapi realitanya itu adalah aplikasi yang paling jarang kita buka. Tapi aplikasi Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, itulah yang paling sering kita buka. Mungkin kalau kita bisa buka riwayatnya, paling sering aplikasinya itu. Alkitab syukur-syukur seminggu sekali pas lagi ibadah. Kalau nggak ibadah juga lupa kita baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke tadi. Tanggung jawab hidup beriman itu harus dalam bentuk yang konkret, yang nyata, bukan sekedar ritual, bukan sekedar ibadah, doa dan baca Alkitab, tetapi bagaimana mewujudkan apa yang sudah kita baca dalam hidup sehari-hari. Bacaan kita hari ini Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini bacaan yang luar biasa buat saya.
Karena dalam teks ini ada sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan ketika bicara tentang penghakiman terakhir. Dan ada hal yang luar biasa di sana. Ketika disebutkan Tuhan di ayat 40, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mengingatkan kita pada peristiwa Natal. Paling hina, kata paling hina, kemuliaan Allah datang pada yang hina, kepada yang hina. Itu tema kita di malam Natal. Hal ini membuat ayat 40 ini membuat saya teringat bahwa sesungguhnya kemuliaan Allah datang pada kita nih yang hina. Dan kemuliaan itu meliputi kita. Lalu kemudian di Natal kita diajak, kalau kita sudah dipermuliakan maka kita harus mewujudkan itu dalam sikap hidup yang mulia. Dan hari ini sikap hidup yang mulia itu harus kita wujudkan. Kita nyatakan kepada siapa? Hari ini Tuhan mau, ketika kita melihat tahun Tuhan datang lagi, kita mewujudkan sikap hidup mulia ini kepada mereka yang paling hina. Muter-muter ya, berjalan situ juga ya. Oh iya. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menyadari engkau sudah ditebus, engkau diselamatkan, maka tanggung jawabmu adalah membawa jiwa kepada Kristus. Tentu caranya bukan khotbah. Tentu caranya bukan memaksa orang. Tentu caranya bukan kristenisasi. Dan harus digarisbawahi, karena siaran ini bisa disaksikan di channel YouTube, berarti bisa disaksikan banyak orang. Saya juga ingin mengatakan agar semua orang tahu bahwa yang namanya kristenisasi itu tidak pernah bisa dilakukan ketika Tuhan tidak memilih, ketika Tuhan tidak memanggil seseorang untuk menjadi bagian dari kerajaan sorga, menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang hina dan diangkat tadi, maka tidak akan mungkin seseorang bisa disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Artinya, Bapak Ibu Saudara tidak bisa melakukan tugas memuliakan Tuhan Allah dalam sikap hidup mulia dengan cara mengajak orang, memaksa orang jadi Kristen, tidak bisa. Tapi yang harus kita lakukan adalah menunjukkan kasih Kristus dalam keseharian kita, dalam hidup kita sehari-hari, terutama pada mereka yang hina, pada mereka yang mungkin tersingkirkan, terpinggirkan, atau bahkan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau itu yang kita kerjakan, maka niscaya dia akan melihat Kristus dalam kita. Dan ketika dia melihat Kristus dalam diri kita, mungkin saat itu Roh Kudus memanggilnya untuk menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Saat itulah orang akan memilih mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau sadar melakukannya, pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Saya ingin mengajak kita semua melihat sekali lagi kitab Pengkhotbah 3 yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Disebut di sana ada waktu untuk lahir, waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam, waktu untuk mencabut, dan semua hal ada waktunya. Itu artinya pengkhotbah mau mengingatkan yang disebut waktu yang Tuhan beri bagi kita adalah kesempatan. Maka saudaraku, ini tahun Tuhan. Ini tahun kesempatan di mana saudara-saudara dan saya diminta untuk terus melakukan tanggung jawab kita dalam hal hidup beriman, dalam wujud yang konkret. Bukan sekedar datang ibadah hari Minggu, bukan cuma sekedar berdoa di gereja, tetapi bagaimana itu terwujud dalam sikap hidup kita ketika kita bersama-sama dengan orang-orang lain di sekitar kita. Jangan kita aktif di gereja, rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi kita menjadi musuh tetangga kanan kiri kita. Kita bergaul sebentar, sudah tersinggung dengan orang lain jadi musuh kita. Di tempat pekerjaan kita tidak disukai oleh rekan sekerja kita. Di rumah kita dimusuhi oleh suami kita, dimusuhi oleh istri kita. Kita rajin beribadah, tetapi kehadiran kita membuat orang lain menjadi tidak sejahtera. Kalau itu yang saudara-saudara lakukan, di mana tanggung jawab hidup beriman kita? Hari ini saudara-saudaraku, di tahun yang baru ini, sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya melangkah mewarnai segala kehidupan kita di tahun 2021,
Tuhan mengingatkan kita bahwa tanggung jawab itu harus terwujud konkret. Ibadahmu, doamu, ketekunanmu membaca Alkitab harus terwujud dalam keseharian. Dan kalau itu yang kita usahakan untuk diwujudkan, maka saya percaya kita tidak akan mendengar lagi saudara-saudara kita yang berkata begini, "Ibu, saya sudah berdoa, tapi kenapa tidak dijawab-jawab sama Tuhan? Saya sudah tidak sabar lagi menunggu jawaban doa dari Tuhan." Percuma Bu didoain, kayaknya saya sudah gak mau doain dia lagi. Kayaknya gak ada gunanya berdoa. Kalau kita dengan kesetiaan kita mengerjakan tugas kita, melayani, melakukan tanggung jawab hidup beriman, maka doa yang kita naikkan bukan lagi sekedar meminta, tetapi lebih pada ucapan syukur karena Tuhan mempercayakan banyak kesempatan untuk kita kerjakan. Termasuk ketika kesempatan kita punya pergumulan. Pergumulan itu seringkali dianggap sebagai ujian, coba. Padahal sejatinya itu adalah kesempatan di mana kita boleh menunjukkan pada Tuhan, "Ya Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu, sekalipun aku di dalam masa pergumulan yang berat ini. Aku akan tetap setia bergumul denganmu, tetap setia melakukan yang menjadi kehendakmu, tetap setia mengerjakan apa yang kau berikan kepadaku, sekalipun aku dalam pergumulan. Dan aku mau melihat dan menjawab ini sebagai sebuah kesempatan dari Tuhan." Maka saudaraku, percayalah, engkau akan melihat banyak hal menakjubkan di tahun Tuhan yang datang lagi saat ini. Selamat mewarnai tahun 2021 dengan karya-karya pelayananmu, baik di rumah tanggamu. Jaga rumah tanggamu, jaga istrimu, jaga suamimu, jaga anak-anakmu, agar bersama-sama dengan keluargamu engkau setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Jaga persekutuanmu, gerejamu. Jangan kita saling menyakiti. Jangan kita membuat orang lain menjadi tidak sejahtera dengan kehadiran kita. Tapi jadilah orang-orang yang mau bekerja untuk gereja. Kemudian, jadilah bagian dari warga masyarakat yang baik. Sehingga tidak ada lagi tetangga kanan kiri yang memusuhi kita. Tetapi tetangga kanan dan kiri mengharapkan selalu kehadiran kita. Jadilah juga karyawan yang bekerja baik, punya loyalitas, yang tidak membuat pimpinan atau rekan sekerja menjadi tidak nyaman dengan kita. Dan untuk anak-anakku, jadilah kau orang muda yang menyambut tahun Tuhan yang menakjubkan ini dengan karya-karyamu, dengan studimu, dengan nilai-nilai dan prestasimu. Tuhan memberkati saudara di tahun 2021. Selamat melayani dan berkarya bagi Tuhan. Amin. Satu buat kita. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari
daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Maha Besar di dalam kerajaan surga, Bapa sang empunya waktu dan empunya kehidupan, terima kasih Tuhan, karena saat ini, hari ini, kami diizinkan Tuhan menginjakkan kaki di tahun 2021. Di hari pertama tahun ini kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk mengawalinya dengan mensyukurinya melalui ibadah tahun baru. Biarlah dengan rasa syukur ini kami juga bisa melangkah dengan yakin mengisi seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami di tahun 2021 ini. Seraya kami ingin mengatakan, sungguh menakjubkan, tahun Tuhan datang lagi. Kami ingin mewujudkan kepada banyak orang bahwa yang namanya tahun Tuhan adalah rahmat Tuhan ada dan datang bagi kami umat-Mu. Karena itu Bapa, ajar kami sebagai gereja-Mu GKP Jabar Rumah di Bogor, untuk benar-benar menghargai waktu, menghargai kesempatan, anugerah tahun yang Tuhan beri kepada kami dengan lebih sungguh lagi membangun persekutuan kami, agar persekutuan kami menjadi lebih erat, lebih indah. Dan kami percaya dengan semakin erat dan indahnya persekutuan kami, maka akan semakin banyak jiwa rindu untuk bersama-sama menikmati ibadah dengan kami. Sehingga akhirnya menjadi kerinduan kami GKP Jabar bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dapat menjadi sebuah kenyataan. Pimpin dan tuntun kami Tuhan sebagai gereja-Mu, bersama-sama dengan GKP Jabar secara sinodal, agar kami bisa membangun persekutuan dengan lebih baik. Dan untuk hal-hal yang belum kami selesaikan di tahun lalu, ajar kami untuk bisa menyelesaikannya di tahun ini, karena kami percaya dengan menyelesaikan banyak persoalan kami, membangun hubungan persekutuan yang benar dan indah, maka akan mendatangkan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang walaupun dalam keadaan kondisi sulit seperti saat ini di tengah masa masih pandemi COVID-19, namun kami mensyukuri jemaat-jemaat Tuhan yang tetap masih bisa menikmati hidup, masih bisa menikmati kebutuhan-kebutuhan hidup yang cukup untuk hidupnya dan keluarganya. Bersyukur untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih dapat kami kerjakan, bahkan di tahun ini pun Tuhan masih percayakan pekerjaan kepada kami. Bersyukur untuk usaha yang masih dapat kami jalankan, bahkan sampai tahun ini masih Tuhan izinkan untuk kami kerjakan. Bersyukur juga, sekalipun anak-anak masih harus menempuh pembelajaran dengan daring atau pembelajaran jarak jauh, maka ajar anak-anak kami untuk mensyukurinya. Dan kalau ada wacana bahwa di pertengahan Januari anak-anak kami akan mulai belajar secara tatap muka meskipun tidak full 1 minggu, maka tolong Tuhan baik pihak sekolah secara khusus, guru, dan semua yang ada di dalam Civitas Akademika agar mereka boleh mempersiapkan bersama dengan Satgas-Satgas Covid, bersama dengan pemerintah setempat, biarlah seluruh jajarannya bisa mempersiapkan persiapan sekolah tatap muka ini, agar ketika anak-anak kami baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK kembali ke sekolah, mereka boleh ke sekolah dengan aman. Tidak ada satupun anak-anak kami, bahkan juga seluruh anak-anak di Indonesia yang akan terkontaminasi virus COVID-19 karena mereka ke sekolah. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun anak-anak di sekolah, tidak ada satupun anak-anak di Indonesia, di negeri ini, anak-anak sekolah yang tidak rindu untuk kembali ke sekolah. Sekalipun mungkin kami akui, ketika masa-masa mereka bisa bebas bersekolah dulu, banyak anak yang malas-malasan sekolah. Bahkan kadang mau membolos, bahkan kadang dengan sengaja membolos. Namun saat ini Tuhan,
Setelah mereka melihat betapa ruginya ketika mereka tidak bisa belajar bersama kawan dan guru-gurunya di sekolah, maka saat ini kami tahu banyak sekali anak-anak, dan kami percaya seluruh anak-anak di Indonesia sudah sangat rindu untuk bisa ke sekolah kembali. Karena itu Bapak, biarlah kerinduan ini boleh terwujud. Maka sebelum kerinduan ini bisa diwujudkan, kami percaya Tuhan akan menolong semua pihak yang akan membuat sekolah tatap muka berjalan, bisa mempersiapkan diri dengan baik, bukan hanya sekedar protokol kesehatan, tapi semua lingkungan benar-benar dijaga bersih, dan anak-anak kami bisa bersekolah dengan nyaman, bisa menikmati belajar bersama dengan guru dan teman-teman dengan sukacita, mereka mendapatkan ilmu tapi sekaligus kesehatan mereka terjaga. Terima kasih Tuhan. Kini Bapa, kami serahkan lagi sekali lagi di dalam tangan-Mu bangsa Indonesia Tuhan. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala persoalan kami, walaupun tahun sudah berganti, kami tahu ada banyak persoalan yang masih harus dikerjakan dan menjadi PR-PR besar bagi pemimpin kami. Karena itu Bapa, beri hikmat-Mu, beri Roh-Mu yang kudus menguasai mereka, mulai dari presiden kami, para menteri, bahkan semua jajarannya, dan sampai ke tingkat pemimpin kami di tingkat RT RW. Berkati mereka semua, agar segala yang menjadi PR mereka, menjadi tanggung jawab mereka dalam kondisi situasi seperti saat ini dapat mereka kerjakan dengan baik. Dan akhirnya tahun 2020 Indonesia diizinkan boleh bangkit kembali, keluar dari keterpurukan karena wabah COVID-19, usaha kembali berjalan dan perekonomian kembali membaik, dan kami percaya akan datanglah masa di mana damai sejahtera, sukacita, dan kerukunan hidup beragama menjadi warna sesungguhnya dari bangsa Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbineka tunggal ika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak, kami ingin menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2021 secara pribadi. Biar Tuhan yang pimpin langkah kami, menuntun langkah kami, sampai pada akhir kehidupan kami ketika tanggung jawab kami selesai nanti. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan ini Tuhan hidup kami serahkan kepadamu. Dan seluruh doa kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17a. Sambil jemaat menyanyikan lagu Bawalah Persembahanmu, pelengkap Kidung Jemaat nomor 146.
kita berdoa secara berbalasan. Benih padi harus ditabur, tekun membajak, sabar menanti. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami persembahkan. Perahu berlayar, laut berkabut, ombaknya tinggi, arus pun kuat. Hanya padamu kami berpaut, Engkaulah Tuhan sumber berkat. Bagi Tuhan kami persembahkan untuk kasih juga keadilan syukur ini. Kami naikkan kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba waktunya kita untuk siap diutus bagi dunia. Diutus untuk menyatakan kasih Kristus dan mengatakan kepada dunia tahun Tuhan datang lagi dan kita harus tetap berkarya. Karena itu di tahun 2021, teruslah saudara-saudaraku melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah kita hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk di bumi. Dan Tuhan mengutus kita, dan Dia pulalah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan saudara dan saya. Karenanya lakukan dan kerjakanlah pelayananmu di dalam berkat dan rahmat Allah. Kini nyatakan kesanggupanmu untuk siap diutus dengan bersama-sama menaikkan nyanyian pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Saudara, jika ingin hidup bahagia, tebarkan kasih, wujudkan damai. Paku besi pasti berkarat kalau lama di dalam air. Marilah pulang untuk jadi berkat bagi sesama. Sekarang arahkan hatimu pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Majelis Jemaat Gereja Kristen Protestan Jawa Barat Jemaat Pemandi Bogor mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2021 dengan semangat yang bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.